Shalom, Horas, menjua-jua, jua-jua, Yahobu, salam keselamatan. Bertemu kita dalam channel ini, channel langsung terus kita gunakan untuk memahami, menafsirkan apa yang menjadi evangelium pada tanggal 20 Juli tahun 2025 yang kita sebut juga minggu kelima setelah Trinitas. Dan mudah-mudahan Tuhan memberkati pertemuan kita. Hal itu nampak dari kesediaan Bapak Ibu untuk mensubscribe, mendoakan, mendukung pelayanan ini berkelanjutan. Firman yang akan kita renungkan ditentukan dari kitab Lukas pasal 10 ayat 36 sampai 42. Tapi sebelum kita merenungkannya, kita terimalah penyertaan dari Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kita baca Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Marta mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikian firman yang akan kita renungkan. Dan tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, dan melakukan perintah firman Tuhan dalam perbuatan baik. Amin. Di almanak kita disusulkan tema perenungan kita, memilih bagian yang terbaik. Berarti mengajak kita meniru Maria lah ini. Tapi sebelumnya kita berdoa. Ya Tuhan, cerahi pikiran kami agar kami memahami firman-Mu dan kami dapat meniru perbuatan daripada Maria yang sangat mengasihi-Mu dan setia duduk di dekat-Mu, lalu mendengarkan perkataan-perkataan-Mu untuk dia nikmati, dia hayati, dia hidupi, dan menjadi pedoman keimanannya. Kiranya kami bisa demikian dalam Yesus Kristus Tuhan kami mohon. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, ya, sungguh berbahagia memang orang yang sempat melihat Yesus sebagai manusia, penjelmaan dari firman yang menjadi manusia. Seperti dikatakan Tuhan Yesus bahwa sudah banyak manusia dari zaman dahulu, bahkan kita katakanlah dari zaman Abraham sampai pada zaman itu, ingin melihat Tuhan Yesus, tapi tidak berhasil. Dan orang yang bisa melihatnya pada zaman Yesus berbicara
di rumah Marta dan Maria ini, dan itulah yang sangat berbahagia. Kita pun mau berbahagia, bukan? Jadi banyak nabi, raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Ya, baru para audiens yang mengerumuni Yesus menanyakan apa yang harus diperbuat. Lalu Tuhan menanya, bagaimana rupanya perintah Tuhan? Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, dan dengan segenap jiwamu. Itu jawab mereka. Lalu Tuhan mengatakan, lakukanlah seperti itu kepada sesamamu, katanya. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ya, buatlah demikian kepada sesamamu. Jadi orang itu bertanya, siapa sesama kami? Baru Tuhan menerangkan tentang perumpamaan tentang Samaria yang baik hati itu. Ada seorang yang dirampok, tergeletak di jalan. Dia dilihat oleh kaum Lewi, dia dilihat oleh penatua-penatua bekerja di bait Allah, dilewatkan begitu, tidak ditolong. Tapi seorang Samaria melihatnya lalu turun dari keledainya, mengangkatnya, mengurusnya, menitipkannya di penginapan agar diurus dan memberi biaya agar dia diurus sampai sehat. Lalu pertanyaan, siapakah sesamanya orang yang dirampok itu? Ya, tentu saja orang yang membantunya, katanya. Ya, itulah, berbuatlah demikian. Kan kayak gitu. Kalau kita melihat latar belakang daripada perikop kita bisa bertanya juga, siapakah sesamanya Marta dan Maria? Ya, tentu saja Yesus adalah sesamanya. Tapi lebih daripada sesamanya. Karena Marta memanggilnya Kurios, Kurie, katanya. Tuhan, yang artinya, apa artinya Adon itu? Adon, Kurie, ya kan? Tentu saja kau yang memiliki kami, katanya. Kau yang merajai kami. Jadi memang perikop itu mau mengajak agar Maria dan Marta saling kerjasama untuk melayani Yesus. Tanda sebagai mengasihi Tuhan Yesus, kan kayak gitu. Jadi dia katakan, Tuhan, apa kau nggak peduli dengan saya? Katanya. Suruhlah si Maria itu membantu saya untuk melayani tamu-tamu dan melayanimu makan, katanya. Jadi orang saling mengajak untuk peduli kepada sesama. Apalagi ini soal makan, ya. Makan selalu simbol persaudaraan yang sangat erat. Siapapun tidak bisa makan di rumah orang lain kalau tidak dia bersaudara atau dia tidak saling mengasihi, ya. Orang-orang Farisi melarang, bahkan mau melarang Tuhan Yesus tidak masuk ke rumah orang berdosa karena dianggap itu di luar persaudaraan, kan kayak gitu. Tapi Yesus tidak demikian. Dia datang untuk memanggil orang-orang berdosa masuk dalam kerajaan Yesus Kristus, kerajaan surga itu. Jadi seorang yang sehat tidak membutuhkan tabib, tapi seorang yang sakit yang membutuhkan tabib. Jadi Yesus datang sebagai tabib untuk semua orang yang sakit karena diperkosa atau dijajah oleh kuasa iblis. Tapi Tuhan mau mengatakan mana yang lebih bagus, ya kan?
kita baik memang untuk saling menolong, melayani kebutuhan fisik di rumah kita, di bait Allah, atau di ladang atau di mana. Tetapi selain itu harus kita sadari ada lagi yang lebih utama, dan harus ada dari antara kita yang memperhatikan yang lebih utama itu, yang terbaik lagi. Karena kehidupan umat manusia bukan hanya soal makan dan minum, bukan. Tetapi adalah soal hidup kekal, hidup menurut firman Tuhan. Dan untuk itu orang harus ada yang bisa menangkap apa yang dikatakan oleh Tuhan, lalu memberitahukannya kepada orang lain, agar pelayanan untuk fisik itu kepada sesama bisa semakin sempurna kan. Jadi sengaja ada dua perempuan yang harus kita anggap memang dalam pelayanan fisik harus saling membantu. Tetapi karena persoalan hidup bukan hanya soal pelayanan fisik, kebutuhan makan minum, juga kebutuhan rohani, kebutuhan tuntunan Tuhan, harus kita perhatikan juga bahwa manusia harus bekerja sama juga dalam hal menemukan kebutuhan atau yang penting untuk kebutuhan fisik untuk kita bagikan kepada orang lain. Dan perikop ini seolah mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Maria itu lebih penting daripada yang dilakukan oleh Marta. Namun Tuhan Yesus tidak melarang, hanya kalau kita repot dan sangat repot mengurus hal-hal yang perlu untuk kebutuhan sehari-hari, untuk kebutuhan hidup di dunia ini, kebutuhan makan, minum, ya, jangan sampai mengganggu orang yang juga ingin menemukan kebutuhan rohani, pedoman hidup dari Tuhan untuk bisa saling berbagi nantinya. Saya duga bahwa setelah Yesus mengatakan bahwa Maria itu tidak salah, setelah makan bersama mereka, Maria dan Marta akan saling sharing di sana. Jadi apalah yang kau dengar dari guru kita, dari Tuhan kita, katanya. Lalu Maria membagikan itu kepada Marta, agar mereka berdua sama-sama mendapat bagian yang terbaik itu. Sehingga dari Maria tidak dicabut, tidak diambil bagian terbaik itu, dan Marta juga mendapat bagian terbaik itu. Kita yakin bahwa dalam rumah Marta itu tamu-tamu bisa makan bersama, Yesus pun bisa makan, dan Maria juga pasti bisa makan. Namun yang diperhatikan oleh Tuhan Yesus, kiranya jangan pekerjaan kita, kerepotan kita bisa mengganggu kepentingan orang lain. Dan itu bisa terjadi kalau kita tahu apa yang dikerjakan orang lain itu juga butuh untuk kita, dan bahkan dibela oleh Tuhan. Jadi kalau ada di masyarakat kita bekerja untuk cari pendapatan ekonomi yang sangat luar biasa, silahkan aja. Tetapi kalau ada juga yang bekerja untuk mendapat kesejahteraan rohani yang sangat luar biasa, ya jangan saling mencibir lah, tetapi harus saling mendukung itu, sehingga kehidupan kita bisa benar-benar sempurna. Jadi tujuan daripada berita ini bukan hanya satu perempuan yang dijumpai oleh Tuhan, tetapi ada dua perempuan yang kakak adik, kan kayak gitu. Jadi kakak adik juga bisa berbagi tugas untuk mengatur kehidupan di dunia ini. Ada satu mencari nafkah, silakan aja, atau suami istri bisa begitu.
Bisa istri atau suami mencari nafkah, ya, dan istri mencari nafkah kehidupan rohani, kan kayak gitu. Lalu ketika mereka bersama, mereka saling sharing lah apa yang dicari oleh suami untuk kehidupan ekonomi sehari-hari bisa dinikmati oleh juga istrinya dan anak-anaknya, dan apa yang diperoleh oleh istri tentang kehidupan rohani. Kalau istri sebagai wanita yang bijak seperti di Amsal 31 itu, ya mereka dapat menikmati kehidupan rohani yang luar biasa itu juga. Demikian di tengah masyarakat, bukan hanya di keluarga, kan kayak gitu. Di tengah gereja kan kayak gitu juga. Jadi kiranya Tuhan mendorong kita jangan saling menderita. Bahasa Batak, menderita itu bukan menderita, tapi saling apalah itu, orang mengatakan orang lain itu kurang baik katanya. Mari lihat semua pekerjaan-pekerjaan yang dipilih oleh saudara-saudara kita, dan pekerjaan kita adalah betul-betul berguna untuk kehadiran Tuhan Yesus dalam rumah kita. Dan kita sambut Tuhan Yesus dalam rumah kita, dan perjumpaan kita bersama keluarga di rumah kita, di gereja kita, kita syukuri bahwa itulah jalan yang baik yang dilakukan Tuhan untuk mengurus kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas renungan yang sampai kepada kami. Yang mudah-mudahan kami didorong untuk betul-betul memahami karir-karir kami, pekerjaan-pekerjaan kami, demi pemuliaan nama-Mu, demi mematuhi Engkau, demi kesejahteraan kami di dunia ini, di rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan, Engkau lindungi negara kami, dan kami yakin Engkau akan melindunginya seterusnya untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya pemberitaan Injil semakin dapat berjalan dengan bagus, kehidupan jemaat-Mu semakin kuat, dan para umat-Mu semakin kuat menyaksikan kebenaran iman yang telah Kau ajarkan kepada kami. Dalam Yesus Kristus, terima kasih Bapa, sempurnakan doa kami dan kabulkanlah itu. Amin. Jangan lupa untuk mensubscribe